I've been in your waters. Taksi berbasis kendaraan listrik Shan H SM ini resmi hadir di Jakarta dengan menawarkan layanan yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan. We think about the future, right? We think about the future. The first one is we have to bring like the green mobility to support the government here to achieve the net zero in 2060. That the government also commit in the COP 26 already. And the second one. Kita mau ngomongin negeri tetangga kita nih, negeri Vietnam. Negeri yang sedang naik daun, negeri yang digadang-gadang bakal jadi the next China. Yes, the next China itu ada yang bilang India, sekarang ada yang bilang Vietnam. Gak ada yang bilang Filipina, gak ada yang bilang Thailand, gak ada yang bilang Indonesia. Kenapa Vietnam? Vietnam sekarang rame karena mobilnya VinFast. Kalau lo tinggal di Jabodetabek, mungkin lo sudah familiar. Sekarang di Jabodetabek lagi ada muncul taksi baru. Taksi warna hijau. Hijau apa ini? Ini hijau stabilo kali ya. Namanya Sun SM. Ini merupakan taksi dari Vietnam. Nah, perusahaan taksi Sun SM ini adalah anak perusahaan dari Vingroup. Vingroup merupakan konglomerasi terbesar di Vietnam. Jadi Vingroup ini dia punya usaha macam-macam lah. Punya rumah sakit, punya taman bermain. Ini itu dia konglomerasi yang paling besar. Dan dia juga merupakan konglomerasi yang memiliki merek mobil VinFast yang sekarang udah masuk ke Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin VinFast, kita nggak bisa lepaskan dari Sun SM. Karena selain mereka ini merupakan perusahaan yang satu grup, ya semua armada Sun SM menggunakan mobil VinFast. Ya jelas lah. Ya karena kan VinFast ini merupakan mobilnya grupnya Vingroup juga. Nah, Sun SM ini hadir di Indonesia dengan positioning yang jelas. Positioning transportasi yang ramah lingkungan. Karena semua mobilnya full EV. And the last one I think is the policy, the green policy of the government are offering is quite open and very supportive like for the green industry. Kalau di Indonesia kan katakan misal Bluebird. Bluebird itu ada yang EV, ada yang enggak. Jadi masih campur-campur. Kalau Sun SM full, semuanya listrik. Dan harganya sekarang masih murah ya, karena baru masuk biasalah. Pasti kan ada periode bakar duitnya. Menurut data yang gue dapet, tarif Sun SM ini berkisar antara 5.000 sampai 6.000 perak per kilometernya. Ya ini lebih murah dibandingkan dengan Bluebird yang EV gitu ya. Apalagi Sun SM ini karena sedang fase bakar uangnya, dia menawarkan nih kalau lu pertama kali join itu ada potongan 30%. Cuman kalau gue sampai sekarang ya, gue belum download aplikasi Sun SM. Gue masih puas dengan Bluebird. Gue masih pakai My Bluebird setiap saat gitu. Karena ya Bluebird itu menurut gue enak aja. Kalau gue sih males pakai Grab, pakai Gojek, kurang ramah dan kadang-kadang kurang bersih gitu. Jadi gue pakai Bluebird. Ya mungkin next gue akan coba Sun SM lah. Nah, keunggulannya Sun SM ini adalah tarif dia itu nggak sensitif terhadap harga BBM karena kan semuanya EV. Beda sama ya Kosti Jaya lah, Bluebird lah. Ada juga tuh yang biru-biru ngikutin Bluebird. Kadang gue suka salah nyetopin juga tuh. Taksi biru juga mirip Bluebird. Mereka itu kan harga argonya akan sangat sensitif dengan harga bahan bakar. Sun SM enggak, karena semuanya full EV. Kecuali kalau harga batu bara naik, nah itu mungkin harganya akan naik juga. Nah, menariknya Sun SM ini sebenarnya apakah tujuannya adalah mengalahkan Bluebird? Enggak sama sekali. Sun SM ini kalau dia bisa berkolaborasi dengan Bluebird nih, dia kolaborasi. Kolaborasi gimana tuh? Kolaborasi pengennya kalau bisa Bluebird pakai VinFast aja armadanya. Kalau bisa mau mereka. Sekarang kan Bluebird banyak pakai BYD. Wah, kalau bisa pakai VinFast, seneng lah Sun SM. Dan tujuan utama Sun SM ini bukan buat jadi perusahaan taksi. Tujuan utamanya adalah jualan mobil VinFast dengan strategi Mirror Exposure Effect. Jadi teori ini adalah teori di mana pembeli itu akan lebih nyaman beli barang kalau dia sering lihat barangnya. Coba seandainya lu ditawarin beli mobil Chery 5 tahun yang lalu, mau beli nggak lo? Wah, takut lah. Kenapa? Karena di jalan nggak ada yang pakai. Baru sekarang nih banyak yang pakai Omoda, Chery J6 tuh yang keren. Ya begitulah nasib mobil yang mereknya masih baru. Karena di jalan masih sepi, ya orang akhirnya nggak nyaman buat beli karena takut. Stigmanya kan pasti ini nggak ada yang beli apa jelek apa gimana kan begitu. Nah, sementara saat dimana mobil Cina zaman sekarang pun masih banyak yang meragukan, datanglah mobil Vietnam yang mana orang pasti lebih ragu lagi ya, karena Vietnam kan sama Cina kalau ngomongin majuan Cina begitu kan. Kalau Cina aja masih banyak yang ragu apalagi Vietnam. Nah, cara supaya orang lebih nyaman buat beli mobil VinFast adalah dengan bikin banyak mobil VinFast di jalan raya supaya orang jadi sering ngeliat, supaya orang nyaman sama mereknya. Gimana cara bisa orang banyak ngeliat mobil VinFast di jalanan? Yes, bisa kasih diskon. Lo bisa kasih diskon gila-gilaan, bikin mobil yang murah, katakan kayak Wuling REV ya, pada zaman itu kan mobil yang harganya tuh murah banget
banget untuk mobil listrik. Mobilnya murah, akhirnya di mana-mana banyak, akhirnya sekarang kita nggak ragu buat beli Wuling. Tapi kan kalau Finfast juga melakukan cara yang sama, ya akhirnya nggak akan sustainable lah. Mau bikin semurah apa? Apakah mau dibikin lebih murah daripada REV? Ya nggak bisa. Toh secara dimensi juga gedean Finfast yang termurah kan dibanding Wuling REV. Ya Finfast yang termurah itu kan harga 200 jutaan. Sementara Wuling REV itu kan kalau yang paling murah, yang light, itu kepala satu tuh harganya. Nggak mungkin dibikin lebih murah dibanding REV yang light. Akhirnya ditemukanlah cara yang lebih keren lagi, lebih kreatif. Dibikin perusahaan taksi namanya Sun SM. Ya bodo amat lah dengan nama taksinya, taksi A kayak taksi B kayak taksi C, kayak nggak penting. Yang penting semua taksinya kayak mobil Finfast. Akhirnya kita semua jadi sering melihat mobil Finfast di jalan raya. Yang ujung-ujungnya ya kita bakal lebih akrab dengan merek tersebut. Yang saat kita mau beli, ya kita nggak akan terlalu takut lah. Sekarang kalau ngomongin Finfast, menurut gue pribadi nih ya, Finfast udah bukan merek mobil yang paling asing di Indonesia. Banyak mobil yang lebih asing lagi mereknya. Contohnya Geely, itu menurut gue lebih asing. Ion, itu menurut gue lebih asing mereknya dibandingkan Finfast. Neta pun menurut gue ya dibandingkan dengan Finfast ya. Gue sih lebih kenal Finfast sekarang karena gue lebih sering melihat Finfast di jalan raya kan begitu. Ya Finfast ini menurut gue potensinya ada lah karena mobil EV-nya yang paling murah kepala dua kecil lagi, bukan dua besar ya. Dan dia juga ngasih skema yang menurut gue cukup aneh ya, skema subscription battery yang gue nggak ngerti itu tujuannya apa ya. Kayak nggak jelas aja gitu, kayak gimmick-gimmick yang memang asal beda aja gitu ya. Gue kurang paham lah. Tapi kalau gue harus beli Finfast sekarang ya karena harganya cukup jauh antara yang subscription sama yang bukan subscription, gue akan beli yang subscription sih. Nah Finfast ini masuk ke Indonesia ini nggak bercanda nih. Dia bikin pabrik bro. Yes, CKD. Ini completely knockdown. Ini bukan mobil build up, bukan. Lu kalau beli Vespa lo itu CBU dari Vietnam. Tapi kalau lu beli mobil Finfast, yes, impor juga dari daerah Subang. Finfast Auto asal Vietnam memulai pembangunan pabrik kendaraan listrik pertamanya di Indonesia, berlokasi di Subang, Jawa Barat dengan investasi awal 200 juta dolar Amerika Serikat atau setara 3,23 triliun rupiah. Bukan dari negeri lain ya. Ini kita CKD, bayangkan betapa seriusnya mereka. Mereka bikin pabrik di Subang. Subang itu tempat apa tuh dulunya tuh terkenalnya? Subang itu terkenal sebagai penghasil nanas. Sekarang dia bikin mobil listrik, bayangkan. Mantep juga. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba Apple investnya ke Vietnam. Ya begitulah. Ini negara boleh juga nih Vietnam. Oh tapi jangan salah, kita juga ada yang diekspor ke Vietnam. Lu tahu Gojek berhasil apa enggak tuh? Kayak udah bubar dah. Dan infonya terakhir gue cek di Google ya, di Subang itu juga sedang mau dibikin pabrik BYD. Ini Subang, ini Bupati Subang jago juga gaya mainnya. Kok bisa mendatangkan investor-investor besar ini? Siap-siap kalian nih buru-buru di Subang akan ganti motor Satria FU minimal. Sukses! Ya intinya yang gue omongin adalah Finfast ini serius. Dia gak bercanda. Dia bikin pabrik, yes. Dia bikin perusahaan taksi, yes. Yang mungkin rugi. Feeling gue sih berkata ini bukan buat untung taksinya, tapi buat sebagai campaign awareness. Dan menurut gue brilian, kreatif banget. Dan mereka juga lagi rajin-rajinnya sekarang ngebangun banyak infrastruktur pengisian listrik buat mobil-mobil Finfast. Namanya V-Green. Ya ini super serius ini. Mereka melihat bahwa negara Indonesia ini merupakan pasar global terbesar buat mereka. Ya karena kalau mereka mau main ke Cina kan berat juga ya. Lawannya mobil-mobil lokal di Cina yang kuat-kuat. Akhirnya mereka tuh nentuin target untuk ekspornya 2, Filipina sama Indonesia. Ya begitulah, fase kehidupan tuh begitu. Kita ngomongin fase industri gitu ya. Dulu semua Nike lu made in China. Setelah China udah sibuk bikin brand sendiri, dibuanglah jadi made in Vietnam. Setelah made in Vietnamnya udah lama nih berjalan, akhirnya Vietnam bikin brand sendiri juga. Ya semoga nextnya minimal kita dapat tuh ya Nike made in Indonesia yang banyak. Adidas sih udah ada, cuman ya mudah-mudahan lebih banyak lagi. Karena rutenya itu begitu. Rutenya itu kan pertama bikin barang gawe, terus bikin produk aslinya di negara tersebut, tiba-tiba akhirnya bikin brand sendiri. Itu kan rutenya begitu tuh. Rute revolusi industrinya itu begitu. Ya kalau kita sih dibilang bikin mobil sendiri, udah juga sih sebenarnya. Kita kan udah bikin SMK namanya. Itu kan mobil listrik kebanggaan negeri ini. Itu mobil listrik apa bukan sih? Dulu janjinya. Oh bukan ya. Setelah kita kehilangan Timor yang sebenarnya mobil Kia yang bajunya diganti itu tuh. Ya kita kan udah gak ada mobil nasional lagi. Untung aja akhirnya datanglah SMK. Inilah kebanggaan negeri kita ini loh. Kita support lah. Siapa tahu bisa ekspor ke Timor Leste. Lumayan lah. Jadi kemarin kan di IMS 2023 udah ada EV SMK Bima. Itu gue pengen banget beli tuh. Meskipun mahal ya, tapi salesnya kayak kurang paham itu sama produknya. Kan ada itu seru tuh gue nonton di channelnya Ridwan Hanif. Ridwan Hanif nanya apa, salesnya bingung. Katanya servisnya di mana? Kalau misalkan kita mau servis
Itu dealernya di mana, Mas? Ada di Boyolali. Ada di Boyolali ya. Jadi kalau kita di Jakarta harus tetap ke Boyolali. Di Jakarta juga ada kita. Ada di mana, Mas? Jakarta Selatan. Di mananya tuh? Ardi Motor. Ardi Motor. Adi Motor. Adi Motor. Di mana tuh, Mas? Tepatnya kurang paham ya. Kurang paham ya. Ya tapi kita harus dukung lah mobil nasional kita SMK. Ini merupakan calon merek yang akan mengguncang dunia ini. Kita akan ekspor ke Amerika mengalahkan Ford itu dengan SMK. Tapi ini kok belum muncul-muncul ya. Udah 10 tahun berlalu nih. Udah turun Jokowi. Kok ini belum dijual juga? Ini kemana ya? Katanya sudah ada yang DP 6.000 unit. Apakah sudah ada yang terima on the roadnya SMK? Atau ini seperti omongan di IKN yang dia bilang sudah banyak investor ngantri, ternyata nggak ada investornya? Hah? Apakah seperti itu gaya main dia? Klasik lah. Tapi jangan nyinyir lah bang. Kalau lu nyinyir, lu itu nggak ada apa-apanya dibandingkan beliau. Beliau itu sudah berjasa banyak buat negeri ini. Lu bisa apa? Gua bisa apa? Gua udah bayar pajak. Giliran jalan tol jadi dibilang jalan tol Jokowi. Giliran utang negara, enak aja tuh jasa gua jasa lu juga, kita bayar pajak bung. Anda jangan terlalu inferior, jangan dikit-dikit tuh. Jangan nyinyir bang. Nyinyir itu berarti adab lu nggak ada. Lah mau nyinyir boleh aja selama nggak ada delik hukumnya. Ada delik hukumnya nggak? Kalau ada silakan lapor polisi. Tapi pasti nggak ada karena sudah gue periksa lewat agensi teman gue si Adi tuh, Legal Recon namanya. Jadi semua konten gue itu udah diperiksa oleh dia, delik hukumnya aman. Ya mantap lah. Nah lu kalau mau bikin konten pakai jasa dia tuh, murah harganya. Minta konten itu dicek dulu sama dia. Kalau aman gak ada delik hukumnya bisa diposting. Ya zaman sekarang kan kalau ada delik hukum berbahaya, nanti lu bisa dilaporin polisi. Tapi kan kalau kita santun aman-aman aja. Nyinyir santun itu boleh aja loh. Justru ini karena gue cinta. Gue bener-bener pengen SMK ini bisa diekspor ke Vietnam. Diekspor lah ke Bhutan, Madagaskar, Sri Lanka. Wah gue kan bangga juga sebagai orang Indonesia. Gue nasionalis sejati nih. Tapi kan gue sedih kalau ternyata mobilnya gak jadi. Ini kemarin gue bikin postingan YouTube community ngomongin SMK, ada yang komen begini nih. Kalau misalnya beneran produksi mobil SMK, emang lu yakin bakal beli? Yakin masyarakat kita bakalan beli? Daripada udah produksi malah bangkrut dan gak ada yang beli, yakin lu berani tanggung jawab kalau rugi? Lah kok gua rakyat yang disuruh tanggung jawab kalau rugi? Ya kalau rugi salahin direksinya lah. Ngapain salahin gua? Lu mau bikin mobil, jangan cuma jualan lokal pret. Kalau cuma lokal bodo amat, gue nggak peduli. Bikin yang bagus lah. Bikin yang harganya itu mantep, lebih dari harganya, kan bisa begitu. Pajaknya bisa dibikin nol sama negara. Bikin fiturnya yang gila-gila. Ya kalau bagus ya gue beli lah. Kalau nggak bagus ya nggak bakal gue beli. Lu kira gue gendeng apa? Mobil jelek hanya gara-gara lokal terus gue beli? Mana mungkin? Emang duit nenek moyang lu? Ya enggak lah, kalau bagus gue beli. Kalau enggak ya enggak. Ya begitu. Ya udahlah, pokoknya gue doakan semoga negeri kita nih bisa segera punya Mopnas. Syukur-syukur EV ya. Mantap ini. Gue gak sabar sih. Gue pengen kita bisa jalan-jalan ke Malaysia, ke Singapura, ngelihat mobil nasional kita. Ya terinspirasi oleh Finfest lah. Oke lah, mantap.